Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat berkuis. Selamat datang kembali di channel kami di sana. Uy. Selamat hari lebaran, minal aizin wal faizin. Mari bersalam-salaman, mari bermaaf-maafan. Kita berkumpul semua bersama sanak saudara. Halo Sobat Berkuy, mungkin ini lirik yang cocok untuk menggambarkan kebahagiaan di hari raya, khususnya di hari raya Idul Fitri ini ya Sobat. Kita akan menginap di salah satu villa yang ada di perbatasan antara Sukabumi dan Bogor nih Sobat. Untuk ke lokasi villanya, Sobat Berkuy bisa melalui tol Jagorawi, kemudian keluar tol Ciawi dengan harga tolnya itu Rp7.000 ya sobat, dan dilanjutkan perjalanan ke tol Bocimi atau Bogor Ciawi Sukabumi nih. Nah, karena di hari Fitri di tahun ini berkelanaku akan mereview momen yang sangat spesial nih, di mana kita akan menginap di suatu villa yang memiliki lahan yang sangat luas dan memiliki pemandangan yang indah dan asri nih sobat. Saat itu kita menginap dari tanggal 21 sampai tanggal 23 April 2023 ya sobat, bersama dengan orang tua dan bersama sanak saudara atau sanak famili sekaligus nih untuk merayakan hari raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah atau yang bertepatan pada tanggal 22 April 2023 berdasarkan keputusan pemerintah melalui Menteri Agama Republik Indonesia nih sobat. Setelah keluar tol Ciawi, tetap pada jalur kanan untuk melanjutkan perjalanan ke tol Bocimi ya sobat. Karena seperti yang kita ketahui bahwa jika kita ambil jalur kiri itu ke arah Tajur dan Puncak ya. Sedangkan waktu yang dibutuhkan dari keluar tol Ciawi ke keluar tol Caringin, yaitu di mana keluar tol yang akan ke lokasi villanya itu kurang lebih membutuhkan waktu yang tidak lama ya, kurang lebih 10 sampai 15 menitan gitu sobat. Nah, salah satu kelebihan perjalanan ke villa ini, selain dekat dengan Jakarta, kita juga akan terbebas dari ganjil genap dan juga akan terbebas dari buka tutup jalur loh sobat. Udah gitu lokasinya juga tidak jauh dari keluar tol Caringin dan membutuhkan kurang lebih 20 menit saja dari keluar tol Caringin ke Lenira Villa and Resto ini sobat. Meskipun tagline-nya Villa and Resto, ternyata ada glampingnya juga loh sobat, yang dimana meskipun lokasinya itu di Bogor, tetapi menurut saya ya, ini masih ada nuansa-nuansa Balinya gitu deh sobat. Dengan fasilitas yang cukup lengkap, ada tempat olahraga, kafe, kemudian view pegunungan, kemudian rumah pohon, hamparan sawah yang mempesona, kolam renang, dan lain-lain deh. Yang insya Allah kesemuanya itu akan kita review semuanya agar bisa menjadi referensi Sobat Berkuy untuk dalam mencari perjalanan, khususnya dalam mencari staycation yang ada di daerah Bogor dan sekitarnya Sobat. Nah, ini ada segera dibuka nih gerbang tol Caringin Utama nih sepertinya. Karena ketika kita melakukan perjalanan ke arah Sukabumi, itu sepertinya belum ada deh yang pembangunan untuk gerbang tol Caringin Utama. Nah, untuk ke lokasi lendirannya ini, kita menggunakan salah satu aplikasi peta digital nih sobat. Oh iya, ngomong-ngomong aplikasi peta digital, kita sempat eh, diarahkan ke jalur alternatif yang lebih jauh loh sobat. Tetapi ya seperti seperti yang kita ketahui biasanya aplikasi peta digital itu suka diarahkan ke arah jalur alternatif. Nah, ini kita tidak jauh nih dari jembatan Cimande ini ke untuk ke keluar tol Caringin ya sobat.
Ini kita ambil posisi di arah kiri. Nah, ini ada petunjuknya tuh Caringin Cikeretek ya. Cikeretek. Waduh, ini bahasanya cukup Sunda sekali ya. Nah, ini sebentar lagi kita akan sampai pada gerbang tol Caringin, sobat. Untuk harga tolnya sendiri untuk mobil golongan satu itu seharga Rp14.000 dan yang menjadi not itu harga sewaktu-waktu bisa berubah ya sobat. Nah, ini nanti setelah kita membayar tol tidak jauh kurang lebih sekitar 500 meteran itu kita akan ketemu lampu lalu lintas. Dan kalau bisa sobat Burku ambil yang ke arah kanan karena kalau ke arah kiri itu ke arah Cikeretek tersebut ya sobat. Nah, begitu ketemu perempatan lampu merah ini ambil ke arah kanan untuk mengikuti jalur ke arah Sukabumi juga sih sobat. Oh ya, kembali lagi ya. Untuk cerita mengenai kita sempat kesasar. Nah, ketika itu kita mengikuti aplikasi salah satu peta digital dan diarahkan ya bisa dibilang cukup jauh ya, dan seharusnya itu kita itu begitu dari jembatan ini nih, jembatan kuning ini kurang lebih 300 meteran itu kita ambil langsung ke arah kanan. Tetapi karena kita mengikuti peta digital, justru kita masih lurus terus nih sobat. Nah, ini kan ada pelang nih, ada yang dimana untuk arah Cijeruk kan. Nah, ini tidak jauh sini kita ambil ke arah kanan nih. Ini yang ada petunjuk ini nih. Kita ambil ke arah kanan. Nah, kalau peta digital itu kita masih diarahkan lurus terus nih sobat. Nah, kurang lebih belokannya itu setelah 1 kilometer baru diarahkan eh, ke arah kanan, tetapi itu jalurnya itu jalur sempit nih sobat. Jadi untuk bagi sobat berku yang ke arah Lenira Villa and Resto, coba untuk memastikan bahwa untuk belokannya ini bisa dilihat ya dari begitu keluar dari tol Caringin, kemudian ketemu perempatan lampu merah, ambil ke belok kanan, kurang lebih 500 meter dari lampu merah tersebut. Nah, sobat Purku langsung persiapan untuk ambil ke arah kanan. Nah, setelah belok kanan, udah tuh ikuti aja jalur utama ke arah Lenira ini nih sobat. Dan jangan belok-belok lah, pokoknya ikuti jalur utama terus. Nanti ketemu nih rel kereta ini, kemudian lanjutkan terus perjalanan melalui jalan utama ini. Nah, di sini harap hati-hati karena jalanannya kurang bagus sehingga membutuhkan konsentrasi yang cukup tinggi ya karena cukup ngedrek-dek nih jalanannya. Nah, ini setelah itu jalanan utama ini selanjutnya ini akan bagus kecuali ada di salah satu jembatan yang sobat berkuy butuh kehati-hatian ekstra ya. Dan nanti akan kita perlihatkan nih dari masjid ini belok kiri, nanti tidak jauh dari belok kiri ini kita akan ketemu salah satu jembatan yang dimana kita butuh konsentrasi dan kehati-hatian ekstra dan cukup ini juga ya, cukup ada genangan air sehingga ya pelan-pelan saja kita bawanya demi keselamatan kita dan orang lain juga. Nah, nanti setelah melewati jembatan ini tidak jauh eh, kita akan ketemu pertigaan nih. Tetapi untuk jalanannya sendiri sih masih masih besar ya atau lebar ya, cukup untuk 2 mobil, baik yang ke arah sebaliknya maupun yang ke arah kita. Nah, ketemu pertigaan inilah kita ambil persiapan ke belok kiri ya sobat. Nah, dari belok kiri ini kurang lebih 500 meteran nih sobat. Kita akan mempersiapkan untuk belok kiri dan harap hati-hati karena bisa dibilang untuk pelang leni raya sendiri tidak terlalu besar dan nah di sini nih, nah itu pelangnya ada sebelah kanan.
ya tidak terlalu besar. Nah, dari sini kurang lebih 300 meteran kita akan sampai di Villa and Resto tersebut, yaitu di Leniranya tersebut, sobat. Dan memang di sini pun harap hati-hati dan pelan-pelan saja karena jalanannya selain selain ya kurang bagus juga terkadang ada dua mobil yang atau ada mobil yang dari arah berlawanan sehingga kita butuh ya kesadaran dari masing-masing pihak untuk saling mengalah. Jika dikiranya kira-kira saya bisa untuk mengalah, untuk minggir ya kita minggir dulu. Dan akhirnya kita sampai juga di Lenira Villa and Resto. Seperti inilah tampilan depan dari Lenira Villa and Resto. Dan di sini setelah tanjakan kita dihadapkan terhadap parkiran. Wah, parkirannya cukup luas ya sobat. Ada parkiran mobil dan juga untuk parkiran motor di sini. Ya, Sobat Berkuy, ini untuk parkirannya sendiri, untuk mobil itu dan motor itu banyak sekali menampung kendaraan ya, Sobat. Nanti akan ada yang mengatur dari pihak petugas keamanannya, jadi jangan takut Sobat Berkuy. Pada saat kami datang ke sana, bagian petugas keamanannya bertanya kepada kami kepentingannya apa, kami bilang kami sudah reservasi, lalu kami diberikan petunjuk arah ke mana untuk bisa kami reservasi. Dan ini yang kalian lihat ini adalah resepsionis untuk yang villanya Sobat Berkuy. Ternyata di Villa Lenira ini itu terdiri dari dua resepsionis, di mana ada resepsionis untuk yang glamping dan juga resepsionis untuk yang villa. Dan yang kalian lihat itu adalah untuk yang resepsionis yang untuk villa. Dan tadi di dekat dengan resepsionisnya itu ada sepeda ya. Jadi di situ sepeda itu untuk bisa disewakan untuk para pengunjung di Villa Lenira tersebut. Yang saya akan spill harganya ya. Untuk sepeda yang manual itu disewakan dengan harga 30.000 per 30 menit dan sepeda listrik disewakan dengan harga 50.000 per 30 menit. Untuk informasi saja, Villa Lenira ini terdiri dari 6 rumah, di mana 3-nya itu adalah yang dekat dengan kolam renang di bagian depan dan yang 3 lainnya itu yang menghadap ke sawah yaitu di bagian belakang dan itu sejajar semua ya Sobat Berkuy. Dan kami mendapatkan Villa Layana 2 nih Sobat Berkuy yang di tengah-tengah. Yuk sebelum masuk, kita baca doa dulu ya. Assalamualaikum. Ya, pada saat kita masuk, tadi kita sudah dihadapkan kepada apa namanya tuh alat pemadam kebakaran yang Sobat Berkuy. Safety sekali, bagus pilihan ya. Lalu sebelah kanannya itu adalah dapur dan yang tadi sebelah kirinya itu adalah ruang makan dan juga ruang tamu. Nah, kita lihat dulu nih kamarnya nih. Di semua tipe Lenira itu semuanya itu 3 kamar Sobat, di mana lantai bawahnya itu 1 kamar dan di lantai atasnya lantai 2-nya itu adalah 2 kamar tidur. Seperti apa sih penampilan kamarnya? Yuk kita lihat yuk. Nah, ini adalah kamar yang ada di lantai bawah, lantai dasarnya itu. Yaitu untuk kamarnya sendiri, tempat tidurnya itu yang ukuran queen bed nih sobat. Ada 4 nih, enak nih. Ada 4 bantal, jadi enak nggak usah rebutan bantal ya Sobat Berkuy. Ada 4 bantal, terus ukurannya untuk bednya sendiri adalah queen bed nih Sobat. Kayaknya sih 160 kali 200 ya Sobat Berkuy. Lalu untuk lemarinya itu dia open ya, kebuka. Lalu ada kacanya, ada gantungan, lalu ada apa tuh namanya handuk kedua, ada slipper juga, ada tempat buat duduk, dan juga AC ya. AC ini di setiap kamar di villa tersebut semua tipe itu menggunakan AC Sobat Berkuy. Jadi jangan khawatir. Cuman memang di ruangannya sendiri di bagian ruang tamu dan ruang makannya itu tidak ada AC-nya ya Sobat Berkuy. Dan ini kita akan perlihatkan untuk peralatan yang ada di dapurnya nih Sobat. Yang pertama yaitu kulkasnya nih, kulkasnya kulkas mini. Nah, di situ kita mendapatkan komplimen untuk jus buahnya nih sobat. Lalu ada tempat cuci piring bagi kalian yang membawa makanan, jadi nggak perlu repot-repot lagi kalau memang piringnya kotor bisa bersih-bersih karena kita di villa tersebut juga mendapatkan tempat cuci piringnya juga, tempat cuci piring, sabun cuci piring maksudnya.
lalu mendapatkan peralatan dipinjamkan yaitu 5 teko dan juga beberapa piring dan juga sendok dan garpu. Lalu ada gasnya, kebetulan gasnya juga aman alias banyak ya, jadi nggak perlu khawatir. Kalau kalian mau membawa bahan-bahan masakan bisa masak di situ. Tapi saran saya sih mungkin baiknya bisa membawa peralatan yang lain ya, karena di sini itu hanya dipinjamkan kayak apa ya? Kayak untuk masak kayak mie saja ya. Kalau untuk yang agak gedean itu nggak dipinjamkan. Lalu setelah kita melihat isi dapurnya, langsung kita ke arah sebelah ruang makan di Sobat Berkuy. Di situ ada dispenser dan juga kita dapat juga isi galonnya Sobat. Jadi kalau kalian lupa membawa air mineral, nggak usah khawatir di situ ada Sobat Berkuy dan bisa diisi ulang katanya. Dan juga dikasih juga kopi, gula, teh, dan lain sebagainya. Dan ini TV-nya itu smart TV ya Sobat Berkuy. Jadi kalian bisa Netflix kan, lalu kalian bisa nonton YouTube di TV tersebut Sobat. Dan untuk internetnya bagaimana? Nah, ini dia nih internetnya itu naik turun. Tapi overall sih kalau untuk apa namanya? Untuk apa namanya? WiFi-nya sendiri sih insyaallah ya dibilang lancar juga enggak, tapi dibilang lelet banget juga enggak, artinya ya masih sedang-sedang lah ya. Nah, ini kita lagi coba-coba nih, berfungsi dengan baik nggak ya untuk smart TV-nya ini, untuk internetnya. Dan ya, alhamdulillahnya ya seperti ini yang kalian lihat bahwa untuk apa namanya, untuk internetnya ya lumayan lah ya, dibilang lelet juga enggak sih, ya alhamdulillah. Dan untuk ukurannya TV ini berapa ya? 42 apa 50 ya? Nanti kita lihat deh. Oh ya, karena kami menginap 3 hari 2 malam, tadi dari pihak Lenira memberikan kami berupa apa namanya, berupa hadiah yaitu cookies kue lebaran. Alhamdulillah terima kasih ya pihak Lenira, mantap. Jadi kami ingin memberikan suasana yang baru ya dibandingkan lebaran-lebaran sebelumnya. Jadi kami menginap dan alhamdulillah dapat hadiah. Kayaknya kalau sesuatu, kalau kita mendapatkan hadiah itu kayaknya senang ya, happy banget ya, apapun itu bentuk hadiahnya. Dan ini adalah tampilan teras depannya nih Sobat Berkuy, ada gantungan, jadi kalau misalkan kalian, ada baju kotor, atau ingin jemur-jemur, di situ bisa. Di situ juga ada teras, jadi kalau misalkan nanti kalian mau barbekyuan, bisalah di situ. Untuk kebersihannya sih bersih ya Sobat, bersih banget ya. Di sini, sofanya bentuknya seperti ini, sofa 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 bisa dijadikan sofa bed juga. Dan ini adalah tampilan untuk kamar mandinya. Nah, ini ada wastafel, lalu di atas wastafelnya ada kaca, lalu ada gantungan, di bawah wastafelnya juga dekat wastafel itu ada tempat sampah, lalu klosetnya duduk, dan juga ada sampo dan juga sabun mandinya nih Sobat Berkuy. Lalu untuk apa namanya, keran airnya juga bisa ada yang di atas dan juga yang di bawah ya Sobat. Dan untuk kamar mandinya sendiri, di semua tipe villa yang ada di Lenira ini ada 2 ya Sobat, dan tidak ada kamar mandi dalam. Jadi semuanya kamar mandinya di luar. Nah, kamar mandinya itu ada yang di atas dan juga di bawah. Jadi totalnya ada 2 di semua tipe villa Lenira. Dan sekarang kita naik ke atas. Yuk, 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 yuk. Kita naik ke atas. Untuk ini nih saya suka nih. Suami saya juga suka bilangnya katanya nih bagus nih kalau misalkan coba di tempat kita nih di rumah gitu kalau misalkan nanti mau renovasi. Cuman ya ini kayunya agak mahal nih kayaknya. Kosnya lumayan. Nah, pada saat kita naik ke atas, di situ ternyata juga ada tempat untuk leye-leye itu Sobat Berkuy. Di atas ini kamarnya itu ada 2 ya Sobat, ada 2 kamar tidur dan juga 1 kamar mandi. Pada saat kami ke atas langsung dihadapkan oleh 2 pintu nih. Nah, pintu di sebelah kanan itu adalah kamar mandi. Nah, ini kamar mandinya ya Sobat Berkuy. Kalau ini sih
saya bilang apa ya, memanjang ya. Kalau yang tadi di bawah kan agak lumayan gedean, kalau ini memanjang. Sama seperti halnya dengan kamar mandi yang di bawah, eh sama lah ya, semuanya sama kok, tidak ada yang kurang atau lebihnya. Nah, ini di depan kamar mandi itu ada kamar tidur yang kedua. Nah, di kamar tidur yang kedua ini agak unik nih Sobat Berkuy, berbeda dengan kamar yang tidur pertama yang di bawah. Di kamar tidur kedua ini ada tempat tidurnya itu yang ada di atas nih Sobat. Jadi kayak dibikin custom gitu ya. Nah, ini untuk yang kamar tidur dua ini dia dua single bed di mana satu di atas satu di bawah ya Sobat Berkuy. Dan untuk perawatan semuanya sama sih Sobat. Sama seperti hanya yang kayak di bawah, ada dua anduk, ada sleeper juga. Nah ini untuk yang punya anak kecil, kayaknya kalau memang mereka pengen ke atas harus terus dijaga ya, karena agak lumayan tinggi sih Sobat Berkuy. Jadi hati-hati saja. Cuman ini unik sih. Cuman hati-hati aja sih, agak bahaya juga kalau bawa anak kecil. Jangankan anak kecil ya, anak umur 12 tahun aja kita agak warning aja gitu kan. Nah, ini di tiap kamar juga pakai AC ya, Sobat. Oke, ini adalah tampilan dari kamar tidur yang kedua. Dan kita akan menuju ke kamar tidur yang ketiga. Oke, ini sudah selesai di kamar tidur yang kedua. Di sini ada, alhamdulillah sih safety di sini ada batas-batasnya. Jadi, eh apa namanya, benar-benar safety lah untuk Villa Linier memikirkan hal itu. Dan ini kita akan buka untuk ke yang kamar tidur ketiga nih Sobat Berkuy. Seperti apa tampilannya, sama kah dengan kamar tidur kedua? Oke, dan kita lihat ternyata yang berbeda itu adalah dari tempat tidurnya Sobat. Tadi yang bawah hanya satu tempat tidurnya, tapi ukurannya agak lumayan gedean dikit. Yang kedua ada tangganya, tapi single bed, tapi ada dua. Dan yang ketiga ini adalah ukurannya juga sama single bed juga, tapi dia twin bed. Jadi tapi dipisah, nggak kayak tadi di kamar tidur kedua yang tingkat ini memanjang. Dan untuk apa namanya pemandangannya itu langsung dihadapkan ke belakang nih Sobat Berkuy, ke villa-villa yang bagian belakang. Dan sama semuanya overall untuk peralatannya, untuk apa namanya, untuk lemarinya dan lain sebagainya itu sama dengan kamar tidur satu dan kamar tidur kedua. Nah, di samping kamar tidur ketiga ini ternyata terdapat teras, teras di bagian dekat kamar tidur ketiganya nih, di atasnya. Jadi, untuk teras ini ada 2 nih Sobat, ada yang di bawah, ada yang di atas. Ya, mumpung kita lagi ada di teras nih Sobat Berkuy, kita ngomongin soal harga dulu ya. Untuk tipe villa Layana yang kami tempati ini, kalau di harga di biasanya itu di harga 3.500.000. Sedangkan kami kemarin termasuk high season yaitu di harga 4.500.000. Sedangkan untuk yang tipe Asasta yang menghadap ke sawah itu perbedaan harganya hanya Rp500.000 loh Sobat Berkuy. Dan tunggu kami part keduanya untuk Villa Linier ya Sobat Berkuy. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah. Taqabbalallahu Taqabbalallahu minna minna wa wa minkum. minkum minal Minal aidin aidin wal faizin. Mohon Mohon maaf maaf lahir lahir dan dan batin. batin.